Inter Milan, secara statistik berdiri tinggi di antara 5 tim sepak bola teratas secara global dengan menunjukkan kinerja luar biasa meski ada kekhawatiran seputar hutang mereka. Meskipun tantangan keuangan jangka pendek menghadang, namun Inter tetap mempertahankan dominasinya dengan mengungguli banyak tim di Eropa dan pasar sepak bola global lainnya. Di Liga Nasional, Inter bersaing memperebutkan gelar Serie A dan memposisikan diri sebagai yang terdepan dalam perebutan Scudetto. Sebuah gelar Serie A akan menambah penghitungan mengesankan mereka sehingga menjadikannya 20 gelar Liga. Selain itu, kehebatan Inter juga meluas hingga ke Liga Champions, di mana mereka tetap menjadi pesaing kuat untuk meraih trofi Eropa yang prestisius dan menggiurkan tersebut. Dengan menganalisis data statistik tentu akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang posisi Inter dalam hierarki sepak bola. Menurut analis Opta melalui FC Internews, Nerazzurri mengamankan posisi keempat global dengan skor 96,5. Hal ini menempatkan mereka di belakang tim besar seperti Manchester City, Real Madrid dan Bayern Munchen. Selanjutnya, sistem peringkat dinamis Opta yang diperbarui setiap hari, yang diambil dari 183 negara FIFA dan 413 liga global, telah membangun kredibilitas Inter di panggung internasional. Basis data alternatif juga menggemakan sentimen ini, dengan Football Database menempatkan La Beneamata di peringkat ketiga dengan 2001 poin. Manchester City dan Real Madrid menempati dua posisi teratas dengan masing-masing memiliki 2072 dan 2010 poin. Sedangkan grup 1 versus 1 menempatkan Inter di posisi keempat, tertinggal di belakang Bayern Munchen, Manchester City dan Bayer Leverkusen. Lebih jauh lagi, semua bukti menegaskan posisi Inter secara global karena momentum terus bergeser ke arah tim Italia tersebut. Dengan mengalihkan fokus ke Liga Champions, maka statistik tahun 2024 menempatkan Inter di antara 8 favorit teratas. Kemudian pertandingan perempat final mendatang dengan Atletico Madrid akan menambah antisipasi dalam perjalanan La Beneamata. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi telah memberikan libur 1 hari kepada skuadnya setelah kemenangan final Piala Super Italia kemarin malam. Menurut FC Internews, yang melaporkan bahwa pasukan La Beneamata akan kembali berlatih pada hari Kamis. Seperti diketahui, Inter langsung melakukan perjalanan pulang ke Italia setelah laga menghadapi Napoli di babak final Supercoppa pada Selasa dini hari. Kemudian Nerazzurri akan mulai mempersiapkan pertandingan berikutnya di Serie A, dengan bertandang ke Tuscany untuk menghadapi Fiorentina pada hari Minggu. Namun mengingat Inter baru menjalani 2 pertandingan yang melelahkan di Arab Saudi, maka pelatih Simone Inzaghi memutuskan untuk memberikan 1 hari libur kepada para pemainnya guna beristirahat. Selanjutnya Inter akan kembali berlatih besok dan bersiap menghadapi La Viola Fiorentina. Pentingnya menjaga jarak dari Juventus dalam perburuan gelar Scudetto membuat Nerazzurri tentu ingin menampilkan yang terbaik secara fisik dalam menghadapi lawan di pekan-pekan berikutnya. Bek Inter Milan, Alessandro Bastoni masih diragukan tampil dalam pertandingan Serie A berikutnya menghadapi Fiorentina. Menurut Gazzetta dello Sport, Bastoni belum pulih dari cedera paha dan kondisinya akan dievaluasi dalam beberapa hari ke depan. Sang pemain sempat ditarik keluar lapangan pada babak kedua saat tampil di semifinal melawan Lazio setelah merasakan kelelahan pada otot pahanya. Oleh karena itu, pelatih Simone Inzaghi tidak ingin mengambil resiko terhadap kebugaran Bastoni di laga final Piala Super menghadapi Napoli. Bastoni tetap tersedia di bangku cadangan dalam laga tersebut namun tidak diturunkan sebagai pemain pengganti. Gazzetta melaporkan bahwa saat ini pemain berusia 24 tahun itu masih merasakan sakit akibat masalah di pahanya tersebut, sehingga kecil kemungkinan Bastoni akan tersedia untuk menghadapi La Viola. Terlebih lagi sang pemain hanya memiliki sedikit waktu untuk bisa pulih dan fit sepenuhnya. Dengan demikian, beberapa hari ke depan akan menjadi momen krusial untuk menilai apakah Bastoni akan siap bermain menghadapi Fiorentina. Inter Milan, dikabarkan sedang menunda kepindahan Stefano Sensi ke Leicester City karena Hakan Calhanoglu dan Nicolo Barella terkena skorsing akibat akumulasi kartu kuning. Seperti diketahui, negosiasi transfer Sensi ke Leicester sudah berjalan dengan lancar dalam beberapa hari terakhir. Namun muncul faktor sulit yang akan menunda kepindahan Sensi setidaknya selama beberapa hari mendatang. Pasalnya, Inter mengalami kekurangan gelandang di lini tengah untuk pertandingan berikutnya melawan Fiorentina. Nerazzurri akan kehilangan 2 pemain andalannya yakni Hakan Calhanoglu dan Nicolo Barella untuk pertandingan tersebut. Calhanoglu mendapat kartu kuning di kedua laga Supercoppa Italiana,
sedangkan Barella mendapat kartu kuning di laga final melawan Napoli. Mengingat Calhanoglu dan Barella hanya terpaut satu pertandingan dari Skorsing, dan kartu kuning di Supercoppa terbawa ke Serie A, maka keduanya dipastikan absen pada laga hari Senin mendatang. Hal itu berarti 2/3 dari trio gelandang pilihan pertama Inter tidak akan tersedia dalam menghadapi La Viola. Laporan mengklaim bahwa Davide Fratesi dan Christian Aslani akan menggantikan mereka, sementara Henrik Mkhitaryan yang selalu diandalkan juga akan menjadi starter di laga akhir pekan. Namun di sisi lain, diperlukan setidaknya beberapa opsi gelandang senior di bangku cadangan yang salah satunya adalah Davy Klaassen. Tetapi La Beniamata tidak mungkin hanya mengandalkan pemain asal Belanda tersebut. Dengan demikian, Nerazzurri akan mempertahankan Sensi di skuad mereka hingga laga menghadapi Fiorentina. Kemudian kepindahan pemain berusia 28 tahun itu ke Leicester City bisa segera terwujud. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez hanya membutuhkan tambahan 1 gol lagi untuk bisa menyamai catatan Mauro Icardi bersama La Beniamata. Lautaro sukses mencetak gol dalam kemenangan Inter atas Napoli di final Piala Super Italia pada Selasa dini hari kemarin. Kemenangan tersebut membuat Inter meraih gelar Supercoppa untuk ketiga kalinya secara beruntun di sepanjang sejarah klub. Selain itu, torehan 1 gol tersebut juga membuat El Toro kini membukukan 123 gol dan menyamai rekor legenda Christian Vieri. Lautaro saat ini menjadi pencetak gol terbanyak ke-9 dalam sejarah Inter. El Toro kini butuh 1 gol lagi untuk menyamai catatan gol rekan senegaranya Mauro Icardi yang telah mengoleksi 124 gol. Icardi saat ini berada di peringkat ke-7 dalam daftar top scorer sepanjang masa Inter, sedangkan Giuseppe Meazza hingga kini masih berada di puncak dengan total 284 gol. Klub Sultan dari Arab Saudi, Al-Ittihad dilaporkan sedang mengalami konflik yang semakin memanas dengan striker mereka Karim Benzema. Menurut FC Internews, Benzema telah menyatakan niatnya untuk hengkang sesegera mungkin karena sudah tidak cocok dengan pelatih Marcelo Gallardo, serta semakin meruncingnya perseteruan dengan manajemen klub tersebut. Al-Ittihad pun siap meminjamkan Benzema ke tim lain di Arab Saudi, tetapi ex-bintang Real Madrid itu menolak dan hanya ingin kembali berkompetisi di Eropa. Mantan klubnya di Liga 1 Prancis, Lyon yang telah berjasa dalam perkembangan karir Benzema menjadi prioritas jika pada akhirnya sang striker hengkang dari Al-Ittihad. Namun akan ada penurunan gaji yang sangat signifikan jika ia ingin kembali ke Eropa. Hal itu tentunya menjadi peluang bagi Inter untuk dapat meminjamnya selama paruh kedua musim ini jika Alexis Sanchez memutuskan hengkang dikarenakan minimnya menit bermain. Sanchez sejauh musim ini baru 5 kali tampil sebagai starter di semua kompetisi dan hanya mencetak 2 gol. Catatan tersebut tentunya masih di luar ekspektasi La Beniamata dan mereka bisa menawarkan gagasan pertukaran pemain antara Sanchez dan Benzema. Klub raksasa Premier League, Manchester United dikabarkan telah menolak proposal dari Inter yang menawarkan pertukaran pemain antara Aaron Wan-Bissaka dengan Denzel Dumfries. Menurut media Inggris The Sun, Nerazzurri telah menyarankan pertukaran pemain sebagai bagian dari upaya mereka untuk melepas Dumfries, namun Setan Merah tidak tertarik. Dumfries semakin terlihat menjadi pemain yang tidak memiliki masa depan setelah Nerazzurri tidak kunjung mencapai kesepakatan terkait perpanjangan kontrak sang pemain. Oleh karena itu, Inter berniat melepas pemain berusia 27 tahun tersebut di musim panas mendatang jika ia tidak juga menandatangani kontrak baru. Laporan menjelaskan bahwa salah satu ide Inter adalah mencoba melepas Dumfries melalui jalur pertukaran pemain. Manchester United pernah dikaitkan dengan transfer Dumfries di masa lalu. Inter pun telah menawarkan mantan bek sayap PSV itu ke Setan Merah, guna mendapatkan Wan-Bissaka yang kontraknya dengan MU akan berakhir pada bulan Juni mendatang. Namun United kurang menunjukkan minat terhadap prospek pertukaran kedua pemain tersebut. Inter Milan akan segera mengerjakan kontrak baru Nicolo Barella setelah merampungkan perpanjangan kontrak untuk Lautaro Martinez. Menurut Sky Sport Italia, Inter telah menyelesaikan 3 perpanjangan kontrak para pemainnya yakni Federico Di Marco, Matteo Darmian dan Henrik Mkhitaryan pada akhir tahun lalu. Laporan mengonfirmasi bahwa pemain berikutnya yang akan ditambahkan masa baktinya adalah Kapten Lautaro. Namun Inter tidak akan berhenti sampai di situ dan mereka juga akan berupaya mengamankan masa depan jangka panjang pemain kunci lainnya selama beberapa minggu mendatang. Dengan demikian, Nerazzurri akan berupaya memperpanjang masa bakti Nicolo Barella hingga akhir Juni 2028.
Sang gelandang saat ini masih terikat kontrak hingga akhir Juni 2026 bersama La Beneamata. Di sisi lain, laporan juga menjelaskan bahwa situasi semakin tidak menentu terkait masa depan bek sayap Denzel Dumfries di klub. Pemain asal Belanda berusia 27 tahun tersebut saat ini masih terikat kontrak hingga akhir Juni 2025. Akan tetapi Nerazzurri dipastikan akan menjual Dumfries di musim panas jika dirinya tidak menyetujui kontrak baru. Belum diketahui secara pasti bagaimana keadaannya jika atau kapan pembicaraan kontrak dengan Dumfries dimulai kembali pada musim semi ini. Inter Milan sukses memenangkan gelar Supercoppa Italiana musim ini setelah mengalahkan Napoli di babak final. Laga yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi pada Selasa dini hari tersebut berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk kemenangan La Beneamata. Gol tunggal Nerazzurri dicetak oleh Kapten Lautaro Martinez di akhir pertandingan, tepatnya pada menit ke-91. Dengan hasil tersebut, maka Inter meraih Piala Super Italia untuk ketiga kalinya secara beruntun di era kepelatihan Simone Inzaghi. Sang pelatih sekaligus menjadi King of the Super Cup dengan telah mengoleksi 5 trofi Piala Super Italia di sepanjang karirnya sebagai pelatih. Sementara itu, Lautaro Martinez dinobatkan sebagai Man of the Match dalam laga tersebut. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez sangat bangga dengan timnya setelah kembali memenangkan Piala Supercoppa Italiana musim ini. Striker berusia 26 tahun itu berbicara kepada Sport Mediaset setelah kemenangan atas Napoli di babak final. "Saya sangat senang karena itu adalah tujuan kami di musim ini," ujar Lautaro usai pertandingan. "Kami menunjukkan penampilan yang hebat ketika melawan Lazio di semifinal, dan malam ini kami telah melakukan tugas dengan baik. Sulit bagi kami untuk mendapatkan satu hari istirahat lebih sedikit dibandingkan mereka. Tetapi kami harus berjuang. Kemudian pada akhirnya kami membawa pulang trofi dan saya bangga dengan tim ini. Kita tidak selalu berpikir seperti mendapatkan kartu kuning saat melepas jersey ketika selebrasi gol karena itu merupakan luapan emosional. Hari ini saya menyamai seorang legenda hebat Christian Bobo Fieri dalam daftar pencetak gol di Inter, dan saya melakukannya di final Supercoppa Italia," tutup Kapten Nerazzurri tersebut. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi mengakui bahwa Nicolo Barella telah melakukan kesalahan ketika mendapat kartu kuning saat menghadapi Napoli di babak final. Berbicara kepada Sport Mediaset usai pertandingan, sang pelatih juga mengungkapkan rahasia di balik kesuksesannya memenangkan Piala Super Italia. "Saya merasa bahwa malam ini Nicolo telah melakukan kesalahan tetapi dia akan menjadi orang pertama yang mengetahui hal tersebut," ujar Simone Inzaghi. "Nicolo adalah pemain top yang perlu ditingkatkan dalam aspek-aspek tertentu. Namun jika dibandingkan dengan 2 tahun terakhir maka dia sudah mengalami kemajuan, tetapi masih perlu lebih berkembang lagi. Saya juga harus memberikan apresiasi tinggi untuk para pemain pengganti. Mereka telah membantu kami dan harus melakukannya hingga akhir musim. Rahasia untuk memenangkan final malam ini adalah dibutuhkan tim hebat seperti yang saya miliki di Inter. Format ini adalah sesuatu yang baru dan kami hanya beristirahat 2 hari terakhir setelah semifinal. Kami sempat mengalami kelelahan, namun sebagian besar pujian saya berikan kepada para pemain," tutup sang pelatih.